Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasi tentang perang melawan VOC yang terdiri dari Aimar Hagi, Anna Rodiana, Cleopatra Nurlaili, Irma Yeni, Maesa Dika, Salma Kamila, dan Taca Putri. Kedatangan VOC ke Indonesia untuk melakukan perdagangan menyebabkan adanya persaingan dengan perdagangan Indonesia. Keserakahan kongsi dagang VOC menyebabkan timbulnya perlawanan dari rakyat Indonesia. Berikut ini merupakan contoh perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap kongsi dagang VOC. Aceh versus Portugis dan VOC. Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis, dan pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh dan di bawah pimpinan Henriques, dan menyusul pada tahun 1524 yang dipimpin oleh De Souza. Ada beberapa tindakan Portugis yang menyebabkan munculnya perlawanan oleh rakyat Aceh seperti 1. Mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. 2. Rasa iri Portugis karena perdagangan Aceh semakin ramai. Yang ketiga, ingin melemahkan Aceh sebagai pusat perdagangan. Dan yang keempat, merampas kedaulatan Aceh yang ingin bebas dan berdaulat berdagang dengan siapa saja, mengadakan hubungan dengan bangsa maupun atas dasar persamaan. Aceh yang ingin berdaulat dan tetap dapat mengendalikan perdagangan di beberapa pelabuhan penting di Sumatera merencanakan untuk melakukan perlawanan. Upaya perlawanan Aceh. Yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara, dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Dan yang terakhir, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600-800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia. Bahkan, Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Dan yang terakhir, menempatkan para pengawas di jalur perdagangan. Atas perlawanan dari Aceh dan Portugis tentu saja menimbulkan dampak perlawanan, yaitu hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk dan bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak. Yang kedua ada Maluku angkat senjata. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebabnya adalah karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Namun, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan sehingga berhasil memperoleh kemenangan. Rakyat Tidore akhirnya angkat senjata, dan inilah beberapa penyebab yang menimbulkan perlawanan. Yang pertama, kesombongan Portugis karena kemenangan melawan Tidore dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku, sehingga sering terjadi letupan-letupan perlawanan harian. Yang kedua ada monopoli perdagangan. Untuk mengakhiri persaingan Portugis dan Spanyol di Maluku, dibuatlah Perjanjian Zaragoza tahun 1534 yang membuat Portugis tetap di Maluku dan Spanyol di Filipina. Maka terjadilah penyebab ketiga, yaitu kedudukan Portugis semakin kuat yang mengganggu kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Yang keempat ada tindakan Portugis yang kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat. Yang kelima, ada penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kekuasaan VOC. Pada tahun 1565, muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Ia menyerukan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan Portugis. Pada periode tahun 1635 sampai 1646 terjadi serangan sporadis dari rakyat Hitu.
Serangan sporadis ini adalah serangan yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan melawan penjajah tidak utuh karena gerakan ini tidak dilakukan di semua kota. Yang dipimpin oleh Kakiali dan Telukabis, perlawanan ini meluas sampai ke Ambon. Akibat dari perlawanan pada tahun 1650, perlawanan terjadi di Ternate yang dipimpin oleh Kicili Said. Banyak tipu muslihat yang dilakukan Portugis, salah satunya adalah untuk membunuh Sultan Hoirun. Akhirnya Sultan Hoirun digantikan Sultan Babullah. Ia bisa mempersatukan rakyat Maluku termasuk Ternate dan Tidore untuk melawan Portugis. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari perlawanan tersebut, yaitu yang pertama, terjadi letupan perlawanan rakyat. Yang kedua, rakyat menderita akibat kebijakan monopoli rempah-rempah yang disertai pelayaran Hongi. Dan yang ketiga, timbul perang hebat antara rakyat Maluku melawan Kompeni Belanda. Sultan Agung versus J.P. Chon. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan Foch di Jawa. Pada sekitar tahun 1628 sampai 1629 terjadi perlawanan di Mataram. Perang ini disebabkan karena adanya tindakan Foch memaksakan untuk memonopoli perdagangan dan juga menghalangi kongsi dagang Mataram ke Malaka. Foch juga tidak mengakui kedaulatan Mataram. Hal tersebut membuat Sultan Agung marah dan ia merencanakan melakukan serangan ke Batavia kepada Foch. Serangan pertama tahun 1628. Pada serangan pertama tahun 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Baureksa yang dihalang-halangi oleh Kompeni VOC, kemudian datang juga pasukan di bawah pimpinan Surah Agul-Agul dan Dipati Ukur, dan terjadilah peperangan yang sangat sengit oleh kedua pihak. Akan tetapi, karena lebih unggulnya persenjataan dari VOC, maka pasukan dari Mataram ini dapat dipukul mundur. Lalu pada serangan kedua tahun 1629. Tahun 1629, Sultan Agung mempersiapkan serangan kepada VOC yang kedua. Ia meningkatkan jumlah kapal dan senjata serta membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan. Pasukan yang dipimpin Tumenggung Singaranu berangkat ke Batavia. Pasukan ini berhasil menghancurkan benteng Bomel dan mengepung benteng Bomel. Akan tetapi, VOC dapat menghancurkan beberapa kapal Mataram dan juga menghancurkan sebuah lumbung di Tegal. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih lengkap dan unggul, VOC dapat memukul undur pasukan dari Mataram. Sultan Agung versus J.P. Chon. Dengan adanya kegagalan pasukan Mataram, VOC semakin memperluas daerah kekuasaannya dan semakin memaksanya monopoli, dan setelah wafatnya Sultan Agung digantikan oleh Sunan Amangkurat. Dia menjalin persahabatan dengan VOC yang membuat rakyat semakin menderita. Akibatnya timbullah perlawanan dari rakyat. Salah satu peninggalan dari perlawanan ini adalah makam Imogiri, di mana Sultan Agung dimakamkan di situ. Perlawanan Banten. Perlawanan ini terjadi di Banten sekitar tahun 1651 sampai dengan 1683. Perlawanan ini terjadi karena adanya persaingan perebutan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Selain itu, VOC juga melakukan blokade dan melarang Jungjung Cina dan kapal Maluku meneruskan perjalanan ke Banten. Sebagai balasan, Sultan Agung Tirtayasa mengirim pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal VOC, menimbulkan gangguan di Batavia dan merusak kebun tebu milik VOC. Sultan Agung mengangkat putra mahkotanya sebagai pembantu raja bernama Sultan Haji. Dia juga dibantu oleh putranya yang lain bernama Arya Purbaya. Kemudian VOC menghasut Sultan Haji untuk merebut kekuasaan agar tidak jatuh ke tangan Arya Purbaya. Sultan Haji pun terhasut dan dia melakukan
bersengketa dengan VOC dan mereka juga ikut melakukan perjanjian. Tahun 1681, Sultan Haji berhasil merebut kekuasaan Banten, dan Sultan Ageng membangun istana baru yang berpusat di Tirtayasa. Tahun 1682, dia berhasil mengepung istana Surosowan. Akan tetapi, dengan bantuan VOC di bawah pimpinan Parangkoistek, pasukan Sultan Ageng berhasil dipukul mundur. Sultan Ageng terus melakukan penyerangan dengan melakukan perang gerilya. Akan tetapi, tahun 1663, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggal. Akan tetapi, setelah meninggalnya Sultan Ageng ini, perlawanan rakyat terus berlanjut. Peninggalan dari perlawanan ini adalah Benteng Nordwijk dan Istana Surosowan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.